Shalom teman-teman semua, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Mari saat ini saya mau mengundang teman-teman semua untuk sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, sukacitamu yang melimpah bagi kehidupan kita. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melimpah sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan dengan sepenuh iman kita. Kita gak akan izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melimpah sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah bagi kehidupan kita? Mari sama-sama kita mau katakan dengan iman kita. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Mari sama-sama kita menyanyi. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan, melimpah. Mari sama-sama katakan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah, tercurah, tercurah atas kita. Tercurah, tercurah, tercurah atas kita. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yeay. Mari saat ini saya mau mengajak teman-teman semua, sama-sama kita mau merenungkan kasih setianya. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Dia yang mengerti setiap kita. Hanya Dia naungan dan Bapa yang benar-benar mengasihi kita.
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Dia satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau penuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, janganmu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama kita mau katakan, Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
Jesus, you are all I seek. In you I find my perfect peace. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, I need you, Lord. Jesus, you are all I need. Lord, your love has set me free. Come on, say. So I stand before you, Lord. Give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. So I stand before you, oh, give my whole life to you. We'll say, Jesus, I need. Jesus, you are all I need. Lord, Your love has set me free. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, there is none beside you. Jesus, there is no one like you. All my life, all I want is to know you more. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Shalom teman-teman, saya Yosef dari GB Sukawarna. Hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama dengan firman Tuhan. Mari sama-sama buka hati, mari sama-sama buka pikiran kita. Saya percaya meskipun hari ini hanya sekedar ibadah online, tapi percayalah Tuhan mau menjamah setiap kita. Percayalah kalau Tuhan mau berbicara buat setiap kita masing-masing. Tuhan makasih buat hari ini, terima kasih kalau kami masih kasih kesempatan buat kami buat sama-sama beribadah. Tuhan, mari berbicara buat setiap kami. Mari berikan hikmat penyertaan buat setiap kami, biar kami boleh sama-sama belajar, bahkan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar sesuai tema yang dikasih buat saya di hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang discipleship di hari-hari ini. Saya percaya meskipun kita nggak ke gereja, meskipun kita udah nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi kayak dulu, tapi saya percaya lewat discipleship ini kita tetap nggak hanya sebuah program gereja atau program youth buat kita harus berkomunitas dan lain sebagainya, tapi justru lewat discipleship ini kita mau sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama kenal Tuhan lebih, meskipun kita nggak berkumpul lagi gereja, tapi ada komunitas online dan lain sebagainya. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Markus 2 ayat 1-5. Mungkin ini kisah yang nggak asing buat kita semua, tapi kita mau sama-sama belajar dari kisah ini. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Teman-teman, ini mungkin kisah yang gak asing buat kita semua gimana Yesus membuat suatu mujizat di situ tentang orang yang lumpuh dan bisa berjalan. Tapi yang menarik di kisah ini adalah kalau kita mulai membayangkan kisah ini, di ayat yang pertama dibilang di waktu hari itu tersiarlah kabar bahwa ia di rumah. Bisa kita bayangin waktu itu Yesus bikin banyak mujizat, bikin banyak hal yang luar biasa. Sehingga waktu dalam satu rumah, pasti rumah itu penuh luar biasa. Kenapa? Karena orang pengen disembuhin sama Yesus. Banyak orang sakit, banyak orang yang butuh mujizat, mereka mencari Yesus di waktu itu. Dan bahkan di ayat yang kedua dibilang juga, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Bahkan ayat yang kedua pun bahkan sangat dibilang gak ada lagi tempat saking berdesak-desakannya di rumah tersebut. Tapi di ayat yang ketiga, tiba-tiba ada seorang yang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Teman-teman, mungkin kalau kita bayangin gimana orang lumpuh tersebut bisa datang ke tempat itu, saya percaya orang lumpuh ini orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin udah lama dia ngalamin lumpuh, bahkan si orang lumpuh ini dia mungkin udah nggak punya pengharapan, dia udah bingung harus gimana. Tapi di waktu itu, waktu teman-temannya tahu bahwa ada Yesus datang di daerah sekitar situ, mereka percaya bahwa orang ini bisa sembuh, dan mereka bawa. Bisa kalian bayangin di tempat yang penuh sesek kayak gitu, mungkin mereka mikir udahlah nggak akan mungkin kayaknya susah. Tapi yang menarik adalah yang 4 orang ini lakuin, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Mungkin mereka ngeliat, wah udah gak mungkin, udah susah. Tapi yang menarik tadi bilang gini, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Teman-teman, bisa kita bayangin gimana waktu itu udah sangat penuh, dan bahkan dibilangnya juga dia nggak bisa bawa orang lumpuh ini. Tapi 4 orang ini orang luar biasa banget. Mereka punya iman yang besar, mereka percaya bahwa orang ini bisa disembuhin sama Yesus. Bahkan mereka lakuin suatu hal yang cukup gila buat kita semua. Yang tempat udah penuh kayak gitu, tapi dia mau bongkar atapnya, bahkan dia turunin tilamnya dari atas atap. Itu udah yang gak mungkin banget, udah penuh sesek. Tapi di ayat yang kelima yang menarik banget, ketika Yesus melihat iman mereka. Seringkali kalau Yesus bilang tegaklah oleh belas kasihan dan iman orang tersebut. Tapi di kisah ini justru Yesus bilang iman mereka, bukan iman orang ini. Artinya saya percaya orang ini udah gak punya pengharapan, dia udah bingung gak tahu harus ngapain. Tapi 4 orang ini punya iman yang sangat besar. Bahkan Yesus melihat iman mereka. Bisa kalian bayangin di tengah yang gak mungkin, semua hal mustahil tersebut. Tapi 4 orang ini benar-benar bisa bongkar atap, bahkan bisa pas di depan Yesus. Bisa kalian bayangin. Dan di ayat yang ke-11 kalau kita lihat kisah ini, akhirnya adalah bahkan Yesus bilang kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Teman-teman, ini ayat yang kisah yang sangat menarik. Di sini Yesus melihat gak hanya iman orang yang sakit ini, tapi iman dari teman-temannya. Artinya apa? Kalau orang ini gak punya teman-teman, 4 orang ini, mungkin orang ini udah gak tahu harus ngapain, mungkin bisa mati. Tapi mati gak hanya secara fisik, tapi mati secara rohani. Bahkan dibilangnya lumpuh. Nah, ini pun yang tadi sama di kita di hari-hari ini. Waktu situasi yang gak menyenangkan buat kita semua, kita harus di rumah. Bahkan kalau kita dengar berita banyak kabar-kabar buruk, yang itu pun bisa melumpuhkan setiap kita, melumpuhkan iman kita, melumpuhkan semangat setiap kita. Nah, teman-teman, sama seperti kehidupan setiap kita di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, di masa yang sulit buat kita semua juga, ini pun terjadi sama setiap kita. Mungkin kalau di kisah ini banyak kisah di mana ada seorang lumpuh
Ini pun yang terjadi dalam kehidupan di hari-hari ini kita sebagai anak muda. Mungkin ada setiap kita yang lagi lumpuh secara rohani, ada yang mungkin lumpuh secara iman, bahkan lumpuh dalam hal semangat dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita berjuang sendiri, seringkali itu yang membuat kita makin terintimidasi, bikin kita makin gak tahu harus ngapain. Nah, sama seperti di kisah dari waktu Yesus bikin mujizat ini. Mungkin satu orang ini udah gak tahu harus ngapain, dia bingung. Bahkan mungkin terkesan mungkin udah pasrah kayaknya. Tapi 4 orang ini 4 yang luar biasa. Dia ngelihat hal yang susah, tapi dia mau karena mereka percaya ada Yesus di situ. Bahkan dia sampai bongkar atapnya dan lain sebagainya. Dan mujizat pun terjadi di tempat itu. Bahkan gak hanya mujizat yang terjadi, bahkan banyak orang melihat hal yang Yesus lakuin di hari itu. Nah, sama kehidupan setiap kita di hari-hari ini, kita gak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas kita buat kita saling membangun satu sama lain. Dan di tempat ini pun, di youth ini pun saya percaya ada komunitas, ada home yang, ada second home yang lagi dibangun. Dan mungkin kalau dulu bisa ngumpul bareng, bisa ngopi bareng dan lain sebagainya, sekarang nggak bisa. Tapi bukan hanya tentang program yang dibangun di gereja ini, di youth ini, tapi tentang gimana relasi hubungan yang dibangun satu sama lain. Saya percaya nggak hanya sekedar program semua dikelompokin, semua punya second home masing-masing, dan hanya sekedar oh ya penting kita rutinitas berkumpul, enggak. Tapi saya percaya lewat setiap second home yang ada, kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama saling membangun satu sama lain. Saya tahu mungkin nggak mudah buat kita semua ngadapin permasalahan dan lain sebagainya di hari-hari ini. Tapi teman-teman, mari sama-sama buka hati, mari sama-sama buka kehidupan setiap kita buat kita sama-sama saling dibangun lewat setiap second home yang ada. Meskipun sekedar nggak bisa ketemu langsung, tapi lewat setiap second home yang ada secara online, itu buat kita saling tahu kabar satu sama lain, buat kita saling bertumbuh satu sama lain. Itu yang kita mau sama-sama lakuin di hari-hari ke depan. Nah, jadi sekali lagi poin yang paling penting di sini adalah waktu kita yang nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang-orang lain. Dan pemuridan ini nggak hanya sekedar program sekali lagi, tapi ini sebuah hubungan yang dibangun dan disengaja, nggak tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar di hari ini 4 hal yang mau kita sama-sama lakuin buat kita membangun second home ini, buat kita sama-sama bertumbuh lebih, nggak hanya dengan keterpaksaan, nggak hanya dengan rutinitas buat kita ketemu dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah disconnect to connect. Di Ibrani 10 ayat 25a dibilangnya gini dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Nah, di sini dibilang hendaklah kita berkumpul meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi ada teknologi, ada aplikasi yang bisa kita bertemu secara online. Kenapa? Karena kita bersama-sama bertemu, tujuannya apa? Buat kita sama-sama saling mengenal, buat kita sama-sama bertumbuh lebih. Waktu kita dari disconnect to connect, mungkin kita dari yang kesendirian kita, dari permasalahan kita, dari kita yang kesendirian kita ini, kita mau mulai terkoneksi sama lain. Kita yang punya latar belakang berbeda. Nah, disinilah kita mulai terkoneksi itu sama lain. Apalagi namanya second home, artinya di sini jadi rumah keduanya kita, buat kita sama-sama saling mengenal. Nah, waktu terjadi hal-hal disconnect, yang dulu kita mungkin terpisah, kita hanya sekedar ke gereja, kita hanya sekedar ibadah, kita mungkin ya hanya sekedar rutinitas yang kita lakuin. Tapi lewat second home ini kita, yang pertama kita mau belajar dari disconnect to connect, kita mau sama-sama terkonek itu sama lain. Teman-teman, sama kayak kita punya benda dan lain sebagainya, anggaplah kayak HP ini kita mungkin bisa kita pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada charger, waktu nggak terkoneksi dengan tadi, kita nggak akan bisa pakai lagi untuk waktu-waktu ke depan. Bahkan HP ini pun butuh koneksi buat kita, baik wifi dan internet dan lain sebagainya. Artinya butuh koneksi. Nah, kalau benda-benda lain butuh koneksi, kita manusia butuh terkoneksi satu sama lain. Apa kita sebagai anak-anak milenial yang udah gampang banget terhubung satu sama lain, kita bisa yang jauh pun bisa jadi kenal gitu kan. Nah, inilah fungsinya yang pertama. Dari disconnect to connect, mari jangan pernah menyendiri. Mari sama-sama bertumbuh satu sama lain. Kenapa? Karena satu orang nih bilang gini, we not grow in isolation, but we grow in discipleship atau in community. Waktu kita sendiri kita nggak bisa bertumbuh. Waktu kita sendiri kita ngalamin
intimidasi, kita terbatas. Tapi waktu kita bersama-sama, ada hal gak terbatas yang bisa kita dapetin, yang bisa kita lakuin bersama-sama. Nah, so yang pertama teman-teman, mari belajar buat terkoneksi satu sama lain. Sekali lagi, koneksi ini gak tiba-tiba terbangun, tapi disengaja dibangun. Mungkin kalian ada mentornya juga yang bakal fasilitator, yang bakal ngontekin kalian. Ayo mari, jangan biarkan mereka seperti koran hanya sekedar dibaca mungkin chatnya, mungkin di kontak kita gak balas, tapi ayo sekali lagi koneksi ini koneksi dua arah yang sama-sama kita bangun. Yang kedua, teman-teman semua, kita mau belajar buat yang namanya accepted yourself and others. Waktu kita udah saling terkoneksi dari disconnect to connect, yang berikutnya kita mulai terima diri kita dan terima orang lain. Kenapa? Sekali lagi, kebutuhan dasar manusia adalah diterima dan dihargai. Waktu kita ngumpul, kita udah kenal tapi kita gak saling terima satu sama lain, mungkin ada kepribadian berbeda-beda, ada yang latar belakang berbeda-beda. Waktu kita nggak saling terima, akhirnya apa yang terjadi? Ya sekedar hanya komunitas biasa. Nah, tapi di sini kita ayo mari sama-sama menerima satu sama lain. Kenapa? Karena kebutuhan orang bukan butuh, mungkin hari-hari ini uang susah, keuangan lagi susah, kondisi lagi nggak baik. Tapi waktu kita nggak saling terima, itu bakal lebih menjatuhkan. Tapi ayo mulai saling menerima. Bahkan yang pertama, terima diri kita masing-masing. Sama seperti orang lumpuh tadi, dia terima. Dia ngalamin kelumpuhan, dia ngalamin kekurangan. So dia butuh orang lain. Nah teman-teman, mari kita belajar juga menerima diri kita apa adanya. Sekali lagi, gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita sama-sama disempurnakan. Tapi waktu yang pertama, kita harus terima diri kita dulu. Waktu kita terima diri kita bisa terima orang lain. Kenapa? Karena Tuhan terima kita. Sekali lagi, mungkin manusia gak terima kita, mungkin kita banyak kekurangan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, Yesus sudah mati buat kita semua, yang menyelamatkan kita semua. Dia membebaskan kita semua, bahkan kita diangkat jadi anaknya, bahkan jadi sahabatnya Yesus. Nah ini pun yang jadi keyakinan bahwa setiap kita, bahwa kita tuh diterima. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Tapi marilah percaya diri, kenapa? Karena kita diterima sama Tuhan. Nah waktu Tuhan diterima kita, mari kita juga belajar buat terima diri kita, terima orang lain. Mungkin ada orang lain yang keadaan lagi gak baik. Mungkin ada orang lain juga yang kayaknya sikapnya kok gak sesuai dengan apa yang kita pengen. Tapi teman-teman, mari kita belajar yang kedua. Terima diri kita dan terima orang lain. Memang ini hal yang gak mudah buat setiap kita. Tapi sekali lagi, penerimaan adalah hal yang penting dalam setiap kehidupan orang. Bisa kita bayangin kalau kita gak terima orang lain, apa jadinya hidup mereka gitu. Nah, mari sama-sama kita belajar teman-teman. Poin berikutnya adalah waktu kita udah terima diri kita dan terima orang lain. Poin yang ketiga adalah renewing our life. Artinya hidup kita ada perubahan. Hidup kita makin diperbaharui. Waktu kita dari disconnect to connect, waktu kita saling terconnect itu sama lain, kita saling menerima satu sama lain dan terima diri kita. Harusnya berikutnya adalah ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus 15:33 dibilang gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini mungkin ayat yang udah gak asing, yang sering kita dengar. Waktu pergaulan yang buruk banyak merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Waktu kita gaul sama orang-orang yang gak baik, malah justru hidup kita malah makin ke bawah. Nah teman-teman, tapi yang menarik adalah ayat ini, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba kalau kita balik dari ayat ini, bahkan kita bisa ganti, pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Artinya apa? Waktu kita berkumpul dengan teman-teman second home kita, mungkin yang tadi waktu penerimaan gak mudah, tapi kita sama belajar untuk sering menerima. Kita makin diperbaharui hidup kita yang mungkin awalnya gak baik, banyak yang kurang, mungkin banyak yang perlu dirubah dalam kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi waktu kita bergabung dengan kelompok ini, dengan second home ini, dengan kelompok yang positif, hidup kita yang negatif akan berubah jadi hal positif. Pergaulan kita yang buruk bisa berubah jadi pergaulan yang baik. Jadi ayat ini gak hanya tentang negatifnya aja dari suatu pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi bisa hal juga sebaliknya. Pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Mungkin kita yang sering ngerokok, yang mungkin sering ngomong kasar, tapi karena lingkungannya yang gak pernah ngerokok, lingkungan yang jarang ngomong kasar, akhirnya merubah kita jadi kalau ngomong kasar sesuatu yang aneh, kalau ngerokok jadi sesuatu yang gak biasa. Akhirnya mulai merubah kehidupan kita perlahan. Akhirnya kita dari yang
ngerokok jadi nggak ngerokok lagi. Kita yang biasa ngomong kasar jadi berubah. Jadi kita bisa ngomong yang membangun sama lain. Nah, teman-teman kita juga belajar di sini. Jangan sampai komunitas ini hanya sekedar komunitas yang kita hanya ikuti, tapi nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dalam kehidupan kita perlu ada buah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nah teman-teman, mari sama-sama diperbaharui, mari sama-sama diubahkan. Gak mudah, sangat gak mudah. Mungkin yang kita punya kebiasaan yang seperti biasa yang kita lakuin di hari-hari ini, waktu bertemu, waktu berbenturan gak sama dengan kebiasaan yang lain. Tapi kalau itu bisa lebih baik dan bisa merubah kita jadi lebih baik, kenapa enggak? Sekali lagi, merubah kebiasaan itu gak mudah, butuh proses. Tapi sekali lagi, untuk suatu hal lebih baik, suatu yang worth it, kenapa enggak teman-teman? Mari itu sama-sama buat diri ini, buat sama-sama diperbaharui lebih. So, mulai belajar taat sama setiap mentor yang ada, setiap fasilitator yang ada. Mungkin gak gampang, mungkin nanti diomongin, mungkin nanti ditegur, mungkin dimarahin. Tapi teman-teman percayalah, waktu mereka menegur setiap kita, waktu mereka mungkin terkesan memarahi setiap kita, tapi mereka lagi ngambil resiko buat dibenci sama kita. Kenapa? Karena gak sesuai dengan ekspektasi kita. Kok dia gini, kok dia gitu. Tapi teman-teman, sekali lagi, mereka ngambil resiko buat dibenci sama kita. Untuk apa? Untuk kebaikan setiap kita. Jadi mari sama-sama bertumbuh lebih. Jangan sampai waktu kita bertumbuh dalam komunitas ini, dalam second home ini, hidup kita gitu-gitu aja. Tapi mari alami perubahan. Perubahannya mungkin gak langsung ekstrim banget. Tapi step by step, step by step, step by step. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sama seperti seorang Saulus yang hidupnya gak baik. Tapi Tuhan ubahkan kehidupannya. Nah sama kehidupan kita juga. Mungkin banyak hal yang Tuhan lagi pengen ubah. Banyak hal yang Tuhan pengen murnikan. Biarlah lewat kelompok ini, lewat komunitas ini, lewat second home ini kita sama-sama dirubah. Teman-teman kalau anggaplah dua batu yang berjauhan. Ya mungkin ya dua batu aja yang terjadi. Tapi waktu semakin dekat mungkin semakin banyak gesekan. Banyak percikan di hari-hari itu. Tapi teman-teman setiap percikan demi percikan yang ada membuat kita semakin kenal, membuat kita semakin dekat satu sama lain dan membuat kita semakin lebih diperbaharui. Nah inilah yang terjadi. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama bertumbuh lebih dan diubahkan lebih lagi. Karena kenapa? Karena sekali lagi Tuhan pengen kita berubah, Tuhan pengen kita jadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi harinya. Lalu poin yang keempat adalah encourage each other. Waktu kita udah saling diperbaharui, saling belajar. Yang terakhir adalah kita saling mengencourage, saling menyemangati satu sama lain. Di Ibrani 10 ayat 25b di BIMK dibilang gini. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sekali lagi, kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Artinya apa? Di masa-masa yang gak mudah seperti ini, mungkin gak biasa di rumah, mungkin yang punya permasalahan di keluarga kah, mungkin permasalahan dengan orang lain juga. Tapi inilah tempatnya buat saling encourage satu sama lain. Sekali lagi tempat ini bukan tempat buat nyinyir, tempat buat menghakimi, tempat buat ngomongin orang lain, tempat buat menjatuhkan orang lain. Tapi di sini tempat buat saling mengencourage, saling membangun satu sama lain. Bahkan Alkitab dibilang, marilah setiap kata-kata kita membangun orang-orang lain. Nah, ini pun hal yang sama. Waktu kita punya komunitas ini, mungkin setiap orang ada kekurangan. Mungkin waktu sharing, waktu segala macam mereka ada yang saya ini pengalaman hidupnya, bahkan mungkin dia ada pergumulan dalam kehidupannya. Tugas kita bukan menghakimi mereka, tugas kita bukan ngomongin setiap mereka, tapi tugas kita encourage setiap mereka. Kenapa? Biar mereka sama-sama bertumbuh, biar mereka sama-sama diubahkan, bahkan mereka bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. So mari kita belajar, banyak di hari-hari ini di sosial media, bahkan kita bisa lihat banyak orang-orang yang saling menjatuhkan, saling ngomongin. Bahkan di IG-nya mereka ngomongin dan lain sebagainya. Tapi teman-teman mari kita ubah the second home ini. Kalau ada masalah, ada sesuatu, mari kita sama-sama omongin. Mari sama-sama kita selesaikan. Sekali lagi, waktu batu ini saling berdekatan pasti ada percikan-percikan. Inilah setiap kita. Kita semakin lama semakin dekat, kita semakin kenal. Tapi di waktu inilah bukan kita saling menghakimi, bukan kita saling membenci, tapi kita saling encourage satu sama lain. Mari kalau ada apa-apa, ada permasalahan atau mungkin ada yang kurang atau mungkin ada
hal yang kita nggak suka atau sama lain, mari sama-sama kita omongin. Mari ajak fasilitator. Kalau mungkin kalian bingung, mari sama-sama diselesaikan. Kenapa? Sekali lagi, tugas kita semua adalah di tempat ini, di second home ini, bukan saling menghakimi, bukan saling ngomongin, tapi kita saling mengenal satu sama lain. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa yang gak mudah buat setiap kita. Mungkin susah buat beradaptasi dengan keadaan dan lain sebagainya. Tapi mari, dengan kita saling mengenal satu sama lain, kita saling mendukung satu sama lain, membuat semuanya jadi lebih baik, membuat semuanya yang kita banyak dengar hal-hal negatif, tapi semua akan berubah jadi sesuatu yang positif, bahkan lebih membangun satu sama lain. Bahkan sekarang juga lagi mulai membangun bisnis-bisnis dan lain sebagainya. Kita perlu orang lain juga buat saling menyemangati, mereka saling support satu sama lain dengan membeli barangnya, dengan membantu buat kita nge-promoin juga dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakuin. Justru tempat inilah tempat kita saling encourage, tempat kita saling membangun satu sama lain. Kita nggak perlu cari jauh-jauh, wah pengen bantu jalan mana, tapi inilah keluarga kita, ini second home kita, mari sama-sama encourage satu sama lain. So teman-teman, dari 4 hal ini mari kita sama belajar lebih lagi. Sekali lagi, discipleship ini gak hanya sekedar program atau event gereja, tapi mari fokuskan diri kita, mari buka hati dan pikiran kita buat kita sama-sama disconnect to connect. Mari sama-sama terkoneksi teman-teman sama lain. Yang kedua, waktu kita saling terkoneksi, mari sama-sama menerima, accept yourself and the others. Mari sama-sama terima diri kita, keadaan kita, mungkin kita mengalami kekurangan, kita punya juga kelebihan. Bukan buat kita sombong, bukan buat kita rendah diri, tapi kita saling sama-sama membangun sama lain. Dan waktu kita udah saling menerima tuh sama lain, mari kita renewing our life. Hidup kita makin diubahkan, hidup kita makin diperbaharui, hidup kita makin dimurnikan lebih. Karena inilah fungsi keluarga kita, buat kita saling membangun satu sama lain. Dan berikutnya, waktu kita saling diperbaharui, mungkin gak gampang, prosesnya cukup panjang dan mungkin gak gampang. Tapi sekali lagi dengan yang terakhir adalah dengan encourage satu sama lain. Mari berikan kata-kata positif, mari berikan kata-kata yang membangun satu sama lain, bukan kata-kata yang menjatuhkan, bahkan menghakimi sesama setiap kita. Teman-teman, mari sama-sama buka hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita hari ini gak hanya sekedar mau belajar, tapi kita mau sama-sama jadi pelaku firman Tuhan. So mulai hari ini mungkin bagi kalian yang masih merasa asing di komunitas, di second home kalian, ayo mari buka hati, buka pikiran kalian. Biarkan Tuhan yang ambil alih kehidupan kita, biar Tuhan yang membentuk hati setiap kita, buat kita sama-sama bertumbuh lebih lagi di tempat ini. Bagi kalian juga mungkin ada kekecewaan, atau mungkin ada permasalahan antara anggota second home atau sama lain, mari juga lunakkan hati kalian, mari mengampuni setiap mereka. Atau mungkin bahkan kalian punya masalah dengan mentor kalian atau fasilitator kalian, mari ngomong sama mereka. Jangan biarkan masalah berlarut-larut dan akhirnya jadi sesuatu yang kalian pendam, dan akhirnya kalian gak saling bertumbuh, bahkan kalian menjauh dari komunitas kalian. Teman-teman, sekali lagi, di waktu-waktu ini yang cukup berat buat setiap kita, ayo makin mendekat. Justru ini tempatnya buat sama-sama dibangun, sama seperti yang lumpuh tadi. Waktu Yesus bikin mujizat, karena iman mereka, karena iman 4 orang ini yang luar biasa, yang membuat lumpuh ini bisa semakin berjalan lagi, dia alami mujizat. Nah, ini pun hal sama mau kita lakuin. Mungkin di antara kita ada yang ngalamin kelumpuhan, mungkin lumpuh secara fisik, ada yang ngalamin sakit, atau mungkin juga lumpuh secara rohani, atau mungkin lumpuh dalam hal finansial dan lain sebagainya. Tapi mari sama-sama kita lakuin 4 hal ini. Teman-teman, mari tutup mata kalian, mari buka hati kalian lebih lagi, merasakan Tuhan hadir lebih lagi di setiap rumah demi rumah. Dimanapun kalian berada, saya percaya ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang lebih. Nah, hari ini Tuhan lagi mau menjamah setiap pribadi kita masing-masing. Kalau Tuhan lagi bicara setiap kita di hari-hari ini, buat kita sama-sama membangun setiap discipleship yang ada, setiap second home yang ada. Mari jangan keraskan hatimu, mari buka pikiranmu, mari biarkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Karena Tuhan lagi membawa kita semakin terkoneksi, Tuhan lagi membawa kita semakin menerima kehidupan kita. Mungkin kamu ngerasa hidup kamu terlalu gak baik, mungkin kamu ngerasa hidup kamu terlalu jauh daripada Tuhan. Tapi ini waktunya,
Tapi ini waktunya teman-teman. Mari buka hatimu, mari buka hatimu. Karena Tuhan mau jamah setiap kita, Tuhan mau bentuk setiap kita lebih lagi lewat setiap komunitas yang ada. Kalau kamu lagi ada permasalahan juga, mari ingat orang-orangnya, bukan untuk membuka luka kalian, tapi buat melepaskan luka kalian. Mari ampuni, mari perkatakan iman untuk mengampuni setiap mereka. Saya tahu gak mudah. Mungkin kalian kecewa dengan pastor kalian, mungkin kalian kecewa dengan teman-teman kalian. Tapi ayo mari sama-sama buka hati kalian. Mari buka hati kalian. Biarkan Tuhan yang mengambil alih. Biar Tuhan yang membentuk hati kalian lebih lagi. Supaya di tempat ini, supaya di second home yang ada, saya percaya banget Tuhan gak kebetulan taruh kalian di tempat-tempat itu. Dan gak kebetulan juga kalau Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Tapi itu buat membentuk setiap kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan ini setiap kami, Tuhan Yesus ini setiap kami, Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami, Tuhan. Kami yakin kau ada hadir di tempat kami masing-masing, Tuhan. Di setiap rumah demi rumah. Tuhan jamah setiap kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, setiap second home yang Anda akan membentuk setiap kami, Tuhan. Tuhan mari ajar kami, Tuhan. Buat kami keluar dari disconnected kami mau terkoneksi satu sama lain, Tuhan. Kami mau berusaha membangun hubungan setiap second home yang ada. Kami tahu gak mudah, Tuhan. Mungkin kami merasa diri kami cukup sendiri, Tuhan. Tapi kami percaya hari ini, Tuhan Yesus, bahwa kami gak bisa sendiri, kami butuh orang lain. Dan kami percaya, Tuhan, Kau utus orang-orang di tempat kami, Tuhan Yesus, di second home ini, Tuhan Yesus, buat membentuk setiap kami, Tuhan. Tuhan mari ajar kami, Tuhan. Ajar kami buat kami boleh punya hati yang lebih lagi buat saling menerima satu sama lain. Bahkan menerima setiap kami masing-masing, Tuhan. Mungkin kami jauh daripada Engkau, mungkin kami terlalu jatuh, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau yang angkat kami dari kegelapan, Engkau yang angkat kami dari setiap lembah-lembah, Tuhan Yesus. Dan biarkan kami terus bertumbuh buat kami diubahkan, Tuhan. Mari perbaharui setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap fasilitator yang ada, Tuhan. Terima kasih buat orang-orang luar biasa, Tuhan Yesus, yang Kau taruh di kehidupan kami, Tuhan. Yang membentuk, yang menggesek kehidupan kami. Mungkin sakit, Tuhan Yesus, tapi itu yang membentuk setiap karakter kami, yang membentuk setiap hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kami, sehingga kami jadi pribadi yang lebih baik, Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan Yesus berikan hikmat buat setiap kami, buat kami saling encourage satu sama lain, Tuhan. Biar lewat mulut kami, Tuhan, kami punya kata-kata hikmat. Biar lewat mulut kami punya kata-kata yang boleh membangun setiap teman-teman kami, Tuhan. Biar di masa-masa seperti ini banyak orang yang mungkin semangatnya udah lagi jatuh, Tuhan, lagi semangatnya lagi turun, Tuhan. Tapi biar lewat kehadiran kami, Tuhan, lewat perkataan kami itu membangun iman setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar mulai hari ini kami mau janji, Tuhan Yesus, ini komitmen kami, Tuhan Yesus. Buat kami sama-sama bertumbuh apapun keadaan, kami percaya, Tuhan, second home ini, keluarga ini Engkau yang pilihin buat setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, lewat keluarga ini, Tuhan Yesus, lewat setiap second home yang ada, kami mau sama-sama bertumbuh, kami sama-sama diubahkan, Tuhan. Bahkan kami akan melihat, Tuhan, lewat kehidupan kami juga akan memuridkan orang lain lagi, Tuhan. Lewat kehidupan kami memuliakan-Mu lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan. Berkati khusus buat setiap fasilitator, Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang yang udah berjilah buat kehidupan kami. Buat mereka mau ngambil tempat terdepan buat setiap kami, Tuhan. Mereka yang mau berdiri buat setiap kami. Kami berdoa buat setiap mereka juga, Tuhan Yesus. Beri kesabaran yang lebih, beri kekuatan yang lebih buat boleh terus membantu setiap kami, Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih berkati juga youth ini, Tuhan. Biar di tempat youth ini, Tuhan, justru di tempat buat banyak anak muda boleh terus berjumpa dengan-Mu, Tuhan Yesus. Banyak anak muda juga boleh dimuridkan lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Bersyukur buat semuanya, Tuhan Yesus. Mari pakai kami, terus ubahkan setiap kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman semua. Berapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan kita pada sore hari ini. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati, setiap kita dikuatkan, setiap kita boleh yang lumpuh boleh kembali Tuhan bangkitkan lewat orang-orang sekeliling kita. Amin. Kita percaya bahwa komunitas orang-orang percaya merupakan tempat yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Mari sore hari ini jadikan kesempatan di mana setiap kita selama ini mungkin cuma di rumah aja. Mari jadikan momen-momen ini adalah momen yang tepat untuk kita boleh kembali kepada komunitas yang benar. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan.
Kau berkati Tuhan Ko Ocep Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Pelayanannya Tuhan semakin Kau pakai luar biasa Tuhan. Masa depannya Tuhan yang terbaik boleh menjadi bagiannya dia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau yang selalu menyertai, melindungi dan menutup bungkus Ko Ocep dengan kuasa darah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, berdoa Tuhan buat teman-teman Seed of Love Youth Tuhan yang sekarang ini mungkin saat ini sedang liburan Tuhan, atau mungkin ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang bekerja, ada yang usaha Tuhan. Kau yang berkati, berikan urapan yang daripada-Mu Tuhan, menyertai mereka Bapa. Sedialah Kau yang buat berhasil Tuhan apa yang dikerjakan tangannya Tuhan, dan Kau yang buat Tuhan segala apa yang diperbuatnya Tuhan boleh berhasil Tuhan, sukses Tuhan di dalam segala jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kita akan berpisah. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.